Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa satu semester telah kita lalui, walaupun dengan cara belajar seadanya, dengan tidak bertatap muka, tapi Bapak harapkan belajar tetap bisa berjalan seperti optimal. Di semester kemarin, ada beberapa siswa yang mendapatkan nilai bagus, dan ada juga beberapa siswa yang mendapatkan nilai istilahnya kurang lah. Kurang dari KKM. Untuk KKM kelas 1 itu 74. Kalian lihat lagi nilai rapot. Kalau kurang dari 74, berarti kalian kurang dari KKM. Nah, Bapak titip, untuk di semester sekarang, kita belajar, kalau nggak salah 3 bulan, 4 bulan lagi, tolong optimalkan. Yang udah nilainya bagus, Bapak titip, tingkatkan lagi. Terus yang nilainya kurang dari KKM, Bapak titip, ikuti pembelajaran, kerjakan tugasnya, jangan sampai ada yang tertinggal, dan juga ikuti semua ulangannya. Supaya nilai yang kurang di semester kemarin bisa diperbaiki di semester sekarang. Kalau misalkan semester sekarang masih kurang, itu rawan di kenaikan kelas nanti. Bapak titip ya, dari sekarang. Nah, untuk pertemuan hari ini, kita akan belajar mengenai lembaga jasa keuangan. Ini kita masuk ke bab 5 nih. Dalam lembaga jasa keuangan, kita akan belajar mengenai otoritas jasa keuangan atau OJK. Ini nih logonya. Kalau kalian pernah melewat di Hajet, ada kantornya yang arah terusan AP. Dalam pertemuan kedua, kita akan belajar mengenai lembaga jasa keuangan perbankan. Dan nanti kita akan belajar mengenai jenis-jenis bank, produk bank, jasa bank, lah gitu banyak lah. Nanti kita akan perdalam mengenai lembaga jasa keuangan perbankan. Selanjutnya di pertemuan ketiga, kita akan belajar mengenai lembaga jasa keuangan bukan bank. Nah, contohnya apa saja? Ada pasar modal, ada asuransi, ini logonya nih, dana pensiun, ini maaf, AIA, banyak lah ya asuransi. Terus ada dana pensiun, ini dana pensiun Astra. Ada lembaga pembiayaan, contohnya Adira, dan juga Penggadaian. Nah, untuk di bab 5, kita akan belajar mengenai 3 hal ini. Untuk pembahasan pertama di semester 2 ini, kita akan belajar mengenai otoritas jasa keuangan atau biasa disingkat OJK. Nah, ada yang tidak asing dengan logo ini atau nama lembaga ini? Dalam OJK ini, kita akan belajar mengenai pengertian, tujuan, fungsi, tugas, dan wewenang. Untuk pengertian OJK, menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Di sini ada kata independen nih. Independen itu maksudnya berdiri sendiri. Jadi dia tidak dipengaruhi, istilahnya tidak menjadi bawahan dari lembaga lainnya gitu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti KPK. Dia berdiri sendiri dalam menyelidiki dalam hal apapun gitu kan. Dia tidak dipengaruhi oleh polisi, dia tidak dipengaruhi oleh DPR gitu kan. Dia berdiri sendiri. Nah, OJK pun sama seperti itu. OJK ini memiliki tugas, fungsi, dan wewenang dalam hal pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Nah, jadi si OJK ini nih tugasnya itu buat peraturan, mengawasi, memeriksa, dan menyelidiki setiap sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan itu ada bank, kalau yang bukan bank ada pasar modal, ada asuransi, ada dana pensiun gitu kan, banyak lah. Itu semuanya diawasi. Jadi harus mengikuti aturan OJK. Terus kalau misalkan ada kesalahan nih, diperiksanya oleh OJK dan diselidikinya juga oleh OJK.
Nah, kenapa sih harus diatur oleh OJK gitu kan? Supaya tidak merugikan masyarakat. Contohnya nih, ini ada pamflet asuransi, ini ada Astra, terus ini ada AXA, kalau nggak salah ya, ini ada logonya AXA. Nah, dalam pamfletnya ini asuransi saat menawarkan produknya, mereka mencantumkan logo OJK. Nah, ini nih, kalau AXA ini nih, di pamfletnya. Supaya apa? Supaya masyarakat tahu bahwa kalau mereka ikut ke asuransi ini, mereka terjamin tidak akan tertipu gitu kan. Terus misalkan kalau balik modalnya akan sesuai, tidak akan rugi gitu. Karena diawasi oleh OJK sebagai jaminan. Terus kalau bank, ini ada Bank Papua, bank daerah, saat dia menawarkan tabungan, tabungan simpel, mereka mencantumkan logo OJK. Nah, ini membuktikan bahwa mereka ini semua nih diawasi dan diatur oleh OJK. Terus ini nih ada BPR, Bandar Jaya, mereka menawarkan buku tabungan dapat hadiah langsung tanpa diundi, hadiahnya ada motor, kulkas, banyak lah. Nah, saat menawarkan produk ini tabungan, mereka ada logo OJK. Jadi ini semua itu resmi, diawasi oleh OJK, diawasi oleh negara, dan diatur oleh OJK. Pak, emang kalau misalkan tidak diatur, itu gimana? Kalau tidak diatur, itu akan merugikan masyarakat karena mereka tidak mengikuti peraturan OJK. Contoh, dalam pinjaman OJK itu misalkan nih, maksimal bunganya itu 5%. Jadi semua bank yang akan meminjamkan uang, meminjamkan kredit, itu bunganya tidak boleh lebih dari 5% karena akan merugikan masyarakat kalau lebih. Nah, emang ada yang lebih dari 5% itu yang tidak diawasi. Contohnya Kosipa. Nah, Kosipa itu biasanya bunganya tinggi. Bisa jadi nih, pinjaman dengan bunga itu lebih besar bunganya. Nah, makanya saat si lembaga keuangan ini menawarkan produk mereka, mereka mencantumkan logo OJK supaya masyarakat percaya dan masyarakat terlindungi gitu. Untuk selanjutnya yaitu mengenai tujuan dan fungsi OJK. Nah, udah agak terbayang apa itu OJK? Nah, setelah kita bahas tadi di pengertiannya bahwa tugas OJK itu adalah pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan keseluruhan sektor keuangan. Nah, tujuannya yang pertama, agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan seperti bank, asuransi, pasar modal, banyak ya, terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Teratur itu dalam hal apa? Contoh, dalam hal kreditnya meminjamkan uang, seperti tadi kan contohnya bunganya diatur. Terus misalkan dalam cadangan minimal bank. Jadi mereka itu harus punya cadangan uang berapa supaya bank itu dikatakan sehat. Selanjutnya adil nih. Adil ini artinya tidak ada pihak yang dirugikan, baik itu pihak banknya ataupun nasabahnya. Itu dijamin oleh OJK. Transparan, maksud transparan ini dalam keuangannya. Takutnya kan misalkan nih kita investasi di bank, takutnya uang kita digelapkan nih. Nah, kalau mereka dinaungi OJK, itu kecil kemungkinan seperti itu. Dan akuntabel, akuntabel itu terhitung secara jelas lah seperti itu. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Bapak titip nih bagi siswa-siswa, jangan sekali-kali kalian menabung ataupun ikut investasi ke suatu lembaga yang tidak dinaungi OJK. Itu besar kemungkinan kerugian kalian itu akan terjadi gitu. Akan ada kerugian kalau tidak dinaungi OJK. Nah, kalau yang sedang hit sekarang ini nih, yang oleh Deddy Corbuzier kalau tidak salah, dan juga Raditya Dika, mereka kan lagi mengkampanyekan atau mengiklankan tentang investasi bibit. Nah, dalam iklan itu mereka menjelaskan bahwa bibit ini dilindungi OJK. Nah, maksudnya biar tidak ada keraguan di masyarakat. Biar masyarakat ini tahu bahwa bibit ini teratur nih, diatur oleh OJK, diawasi oleh OJK, dan dipastikan adil gitu dalam investasinya. Seperti itu ya. Nah, fungsi OJK ini memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan
dan pengawasan yang terintegritas terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Udah agak terbayang atau masih kurang paham? Tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Nah, tugas OJK ini intinya itu adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa sektor keuangan. Ini agak pabeliwatnya tulisan anak lah. Nah, sektor jasanya apa aja? Yang pertama, ada sektor jasa perbankan. Ada bank umum, ada bank syariah, ada bank perkreditan rakyat. Jadi bank-bank ini diatur dan diawasi oleh OJK. Yang kedua, ada sektor pasar modal. Kalau yang sedang trending sekarang ini nih, contohnya Bibit. Intinya pasar modal itu adalah pasar yang memperjualbelikan investasi. Bisa berupa saham, bisa berupa misalkan saham, reksadana, obligasi, banyaklah. Yang ketiga, ada sektor perasuransian. Nah, ada yang asing dengan asuransi? Asuransi itu bisa berupa asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, bahkan asuransi rumah. Yang keempat, ada dana pensiun. Yang kelima, ada lembaga pembiayaan seperti koperasi simpan pinjam, perusahaan finance atau pembayaran, seperti Adira misalkan. Terus yang terakhir, ada lembaga jasa keuangan lainnya. Kalau yang hits sekarang itu, ini berbentuk seperti uang digital nih, yang biasanya mulai kita pakai sekarang-karang ini, seperti Oppo, Dana, ShopeePay, dan masih banyak lagi. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Nah, wewenang ini khusus dalam melakukan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan. Jadi ini khusus ya di perbankan. Jadi bukan di pasar modal, bukan di asuransi, bukan di dana pensiun, tapi hanya di sektor perbankan, pengaturan dan pengawasannya. Nah, Pak, kenapa sih hanya sektor perbankan? Kalau kita ulas satu persatu, ini akan banyak sekali. Ini juga banyak nih kalau kita nanti jabarkan lagi. Nah, wewenang OJK di sektor perbankan yang pertama, pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank. Nah, yang diatur dan awasnya apa? Pertama, perizinan pendirian bank. Jadi pendiriannya harus seizin OJK. Selanjutnya ini misah ya, ini nggak ada komanya Bapak lupa. Selanjutnya merger. Merger itu penggabungan dua bank dengan meleburkan salah satu bank dan aset kekayaannya menjadi ke bank satunya. Contoh, ada bank A, bank B. Bank B dileburkan nih. Terus digabungkan semua kekayaan, semua asetnya, semua tenaga kerjanya masuk ke bank yang B-nya itu. Selanjutnya ada akuisisi. Kalau akuisisi itu penggabungan dua bank dengan cara si bank A membeli bank B. Jadi si bank B ini asetnya, kekayaannya menjadi milik bank A. Terus ada juga konsolidasi bank. Kalau konsolidasi bank itu penggabungan dua bank dengan cara dua bank tersebut dilebur. Misalkan ini bank A, bank B, dilebur keduanya dan dibuat lagi yang baru disatukan menjadi bank C. Nah, terus ada pencabutan usaha bank dan kegiatan usaha bank. Nah, semuanya itu diatur dan diawasi oleh OJK. Yang kedua, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank. Dalam hal apa aja? Ada likuiditas. Likuiditas itu adalah kemampuan bank dalam membayar hutang jangka pendek, misalkan hutang 5 bulan, 1 tahun gitu. Yang kedua, ada rentabilitas. Rentabilitas itu adalah kemampuan bank dengan semua modalnya, semua uangnya dalam menghasilkan laba. Terus ada solvabilitas. Kalau solvabilitas itu adalah kemampuan bank untuk membayar kewajibannya. Seperti apa? Membayar tenaga kerjanya, membayar beban, ini misalkan beban operasional seperti mobil, sewa gedung, seperti itu. Yang ketiga, pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank. Nah, ini mengatur manajemen risiko dan juga pemeriksaan bank. Ini seperti sedikit ya. Kalau kita jabarkan satu persatu, contoh nih, pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank. Nah, yang ini nih, kita jabarkan satu-satu. Pertama, ada perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar,
rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan, dan sumber daya manusia. Terus yang tadi nih ada merger, akuisisi, konsolidasi gitu, serta pencabutan usaha bank. Semua itu wewenang OJK. Tuh, jadi kalau bank nih dicabut izinnya itu bukan oleh kepolisian tapi oleh OJK yang berwenang. Yang kedua, kegiatan usaha bank dalam hal apa? Sumber dananya, misalkan penyedia dana, produk hibridasi, produk-produk banknya, dan juga aktivitas di bidang jasa. Semuanya diatur dan diawasi oleh OJK dalam hal kelembagaan bank. Yang kedua tadi, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank. Jadi tidak cuma likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas, tapi ada juga kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, jadi diatur nih. Suatu bank itu modal minimumnya harus punya berapa gitu uangnya. Terus batas maksimal pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan juga pencadangan bank. Nih, yang simpel aja ya. Coba kita bayangkan kalau bank itu tidak diatur oleh OJK untuk modal minimum misalkan. Ini nih, misalkan Bapak nabung ke bank A. Pas Bapak mau tarik tabungan Bapak, ternyata uangnya habis gitu. Karena kan tidak ada modal minimum, mereka uangnya semua dipinjamkan misalkan. Gimana kan? Jadi tidak ada rasa aman di kita gitu. Yang kedua, yang ini nih, laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank. Yang ketiga, sistem informasi debitur. Yang keempat, pengujian kredit. Jadi kalau misalkan ada yang pinjam nih, diuji dulu. Gaji dia berapa, aset dia berapa, terus apa sih yang bisa dia jaminkan kepada bank gitu. Jadi tidak segawayah meminjamkan uang. Yang kelima, standar akuntansi bank. Nah, ini pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank. Tuh, banyak juga manajemen risiko, tata kelola, prinsip mengenai nasabah dan anti pencucian uang. Yang keempat, pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan. Yang kelima, pemeriksaan bank. Ini kalau kita jabarkan satu persatu, masih banyak lagi. Oke, yang selanjutnya mengenai pemeriksaan bank. Nah, untuk melaksanakan tugas pengaturan sektor jasa keuangan, dalam hal ini sektor bank, wewenang OJK adalah yang pertama, menentukan peraturan pelaksanaan undang-undang. Jadi buat peraturannya. Yang kedua, menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang ketiga, menetapkan peraturan dan keputusan OJK. Yang keempat dan seterusnya, silakan dipahami dan dibaca sendiri karena ini yakin bakal bosan ya kalau dibacakan. Nah, untuk pemeriksaan ini ada untuk melaksanakan tugas pengaturan dan selanjutnya jika udah dibaca nanti dikasih PPT-nya dan juga pemeriksaan bank ini untuk melaksanakan tugas pengawasan. Jadi selain pengaturan yang buat peraturan undang-undang, pelaksanaan undang-undang, juga untuk melaksanakan tugas pengawasan di sektor jasa keuangan yang khususnya di perbankan. Nah, wewenang OJK adalah yang pertama, menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif. Dan yang ketiga, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Nah, dari poin ini, Bapak akan bacakan poin terakhirnya. Memberikan dan atau mencabut hal-hal berikut seperti izin usaha, izin orang perseorangan, surat tanda terdaftar, pengesahan, persetujuan, atau penetapan pembubaran, dan lain-lainnya. Nah, itu dalam pemeriksaan bank dalam hal melaksanakan tugas pengawasan. Nah, untuk materi OJK ini, selain Bapak kasih video pembelajarannya, nanti juga akan Bapak kasih PPT-nya langsung. Nah, Bapak titip untuk PPT ini buka dalam aplikasi WPS atau aplikasi lainnya supaya notnya atau tulisan kuning di bawah tiap slide-nya itu terbuka. Nah, di dalam not itu yang kuning itu nanti akan tertulis pengertian-pengertian seperti tadi nih, ada istilah konsolidasi, itu apa? Terus ada istilah
merger itu apa. Nanti ada keterangan-keterangannya. Nah, untuk tugas hari ini ada 6 lembar. Mangga untuk dikerjakan. Oh iya, lupa. Nah, untuk sebelum belajar ada perbedaan ya untuk semester sekarang. Sebelum belajar itu di absen dulu, di absen lewat WA. Makanya dibuat grup kelas khusus untuk pelajaran ekonomi. Nanti Bapak absen, terus Bapak tanya, kalian sebutkan selain nama, kalian mengikuti pelajaran metode apa? Misalkan nama A mengikuti video pembelajaran. Terus misalkan nama B mengikuti membaca PDF atau PPT gitu. Nah, selain itu juga nanti Bapak akan mengumumkan siapa saja di grup tersebut yang tidak mengerjakan tugas. Nah, supaya apa nih? Bapak kasih pengertian lebih lah. Seperti ini supaya tidak ada yang istilahnya terlewat dalam mengerjakan tugas. Takutnya nilainya kecil atau bahkan tidak lulus dalam pelajaran ini. Makanya ayo semangat lagi untuk semester 2 ini. Bapak titip kerjakan tugas dengan benar, ikuti ulangannya, selalu ikut pembelajaran. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.